Dan kami masih akan hadirkan tema perbincangan kali ini dalam Info Internasional, di mana Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya terhadap eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah, memperingatkan bahwa Libanon tidak boleh menjadi seperti Gaza di Palestina. Ketegangan meningkat dengan serangan militer Israel di Libanon Selatan yang berdampak pada warga sipil. Pertanyaan kunci justru muncul tentang potensi Libanon yang menghadapi nasib serupa di Gaza, peran Hizbullah, dan upaya diplomatik untuk mencegah konflik yang berkepanjangan. PBB dan pasukan perdamaian tentu berperan penting dalam meredam ketegangan, melindungi warga sipil, serta memastikan penerapan Resolusi Dewan Keamanan nomor 1701. Perlindungan terhadap anak-anak, kemudian perlindungan terhadap jurnalis dan pekerja medis juga menjadi perhatian utama dalam menghindari bencana kemanusiaan di Lebanon. Bahkan belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sudah menyiapkan langkah-langkah khusus. Jikalau eskalasi konflik yang terjadi di Lebanon akan meningkat, maka akan memberikan langkah-langkah evakuasi kepada warga negara Indonesia yang berada di Lebanon. Nah, nanti kami akan hadirkan perbincangannya. Sebenarnya bagaimana melihat potensi Lebanon akan menjadi seperti Gaza ketika kita memandang eskalasi konflik yang terjadi sampai dengan saat ini. Dan tentu faktor apa yang dapat menimbulkan atau mendorong terciptanya atau kekhawatiran itu, yaitu Lebanon akan menjadi atau mengarah konflik yang berkepanjangan seperti di Gaza Palestina. Dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dewan atau maupun dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, kemudian upaya diplomatik seperti apa yang bisa diterapkan untuk mencegah konflik berkepanjangan ini, dan tentu meredam ketegangan yang akan memberikan perlindungan kepada warga sipil yang berada di daerah-daerah tersebut. Nanti kami akan mencoba untuk hadirkan perbincangannya bersama dengan pengamat hubungan internasional di malam hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, 1 silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X. Internasional. PBB khawatir Lebanon akan seperti Gaza, seperti yang tadi kami utarakan di awal, dan kami akan langsung berbincang bersama dengan Guru Besar Ilmu Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Profesor Angel Damyati. Prof. Angel, selamat malam. Malam, Mas Rudi. Iya, kabar baik ya, Prof ya? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Iya. Tadi kami di awal menyatakan bahwa Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya terhadap eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah, terutama ini menyangkut warga sipil, dan bahkan dikhawatirkan lagi Lebanon akan menjadi seperti Gaza nantinya. Anda melihat sejauh mana sih potensi Lebanon akan menjadi seperti Gaza jika membaca eskalasi yang terjadi hingga saat ini, Prof? Ya, sangat mungkin, Mas Rudi, Lebanon, terutama yang bagian utara ya atau selatan ya, Lebanon Selatan ya. itu Lebanon Selatan menjadi seperti Gaza karena memang Hizbullah dan Hamas itu kan teman dekat ya, artinya mereka sekutu dan pola-pola aksinya juga hampir sama dan tujuan mereka juga hampir sama. Intinya mereka anti Israel, antisemitisme, dan mereka memang
punya persepsi yang sangat negatif terhadap Israel. Jadi saya Hmm. melihatnya memang kemungkinan sangat besar. Selain kedekatan antara Hizbullah dan Hamas, Anda melihat ada faktor utama lainnya kah yang mungkin kekhawatiran itu akan menjadi kenyataan? Ya, karena di balik Hizbullah itu juga ada Iran. Di samping memang Hizbullah itu kan juga salah satu partai politik yang cukup berpengaruh di Libanon, gitu Ya. ya. Artinya pemerintah Libanon, walaupun mungkin mereka tidak terang-terangan mendukung Hizbullah dalam melakukan aksi serangan ke Israel, tapi paling tidak mereka juga membiarkan atau tidak melakukan tindakan tegas, itu juga bentuk Mhm. dukungan Ya. Halo, dari ya. Mohon maaf, Prof. Terputus-putus pemerintah suaranya, Prof. Ya, dalam cukup banyak hal ya dengan terhadap Hizbullah ini. Sehingga ya, itu memang sangat memicu lah perang atau konflik Libanon dengan ya. Hizbullah dengan Israel ini. Baik. Jika memang ada kekhawatiran seperti itu, Prof. Angel, mengapa hingga saat ini terkesan belum ada langkah diplomatik yang cukup kuat untuk mencegah Libanon akan mengalami nasib seperti Gaza? Berbeda ketika dukungan internasional ke Gaza ketika mereka menghadapi konflik di Israel hingga saat ini. Bagaimana Anda melihat ini, Prof? Sebenarnya sih ada beberapa langkah diplomasi yang dilakukan misalnya Amerika gitu ya, terutama Israel sih yang mencoba mendekatkan diri ke Amerika. Tapi kan mereka tidak secara terbuka menyampaikan pertemuan-pertemuan itu. Kemudian Uni Eropa juga ya sebenarnya cukup menyampaikan keprihatinan mereka. Tapi bentuknya memang hanya statement seruan-seruan ya. Kemungkinan besar karena kalau di Amerika sendiri kan mereka lagi menghadapi politik ya, mau ada pilpres, pemilu di Amerika sehingga fokus mereka masih lebih banyak ke dalam dan sempat juga rame artinya kalau running lagi untuk yang pemilihan berikutnya ini yang menjadi akan semakin panas nih gitu kondisi di jalur Gaza dan perbatasan Libanon Israel ini. Kalau peran PBB Anda melihat apakah sudah cukup signifikan dalam meredam ketegangan antara Israel dan Hizbullah ini? Saya sih nggak terlalu yakin, Mas. Karena gini, dengan Gaza, dengan Hamas saja di Gaza itu sampai hari ini juga belum ada bukan tindakan ya, artinya katakanlah Dewan Keamanan PBB gitu ya, berulang kali mencoba membuat resolusi yang cukup tegas ya untuk menyelesaikan antara Israel dengan Hamas, atau kalau nanti misalnya Israel dengan Israel dengan Hizbullah maksud saya, itu kan bolak-balik ada veto gitu ya, entah dari Rusia, entah dari Amerika bolak-balik. Sehingga saya tidak melihat ketegasan, tapi bantuan kemanusiaan sih itu iya. Saya melihat cukup besar peranan organisasi internasional. Ya, karena selama ini kan resolusi PBB itu seakan-akan tidak dihiraukan, terutama untuk Israel, dan ini menjadi sorotan. Itu dia. Ya. Apakah kemungkinan penerapan penuh resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 ini juga tidak cukup mampu untuk memberikan pengaruh situasi di Libanon saat ini? Saya nggak yakin, Mas. Karena gini, resolusi Dewan Keamanan PBB itu kan selalu dibuatnya sepihak ya oleh negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB tanpa melibatkan negara yang sedang berkonfliknya. Sehingga bisa saja salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak yang sedang berkonflik akan menganggap itu resolusi kalian yang buat, kami tidak setuju gitu. Sehingga dan mereka punya atas nama kedaulatan, mereka berhak untuk tidak mentaati, tidak mengikuti karena mereka merasa ini intervensi negara lain dan atas nama kedaulatan saya tidak harus mengikuti itu. Gitu Mas Rudi. Terakhir Prof, apa potensi risiko jika terjadi salah perhitungan dalam konflik antara Israel dan Hizbullah ini, Prof? Yang pasti perang, Mas. Perang di kawasan Timur Tengah itu ya tinggal ya menghitung hari kalau memang mereka tetap dengan tadi kekerasan dan salah perhitungan dan mendukung karena biasanya pihak-pihak eksternal inilah yang semakin bisa memprovokasi di antara dua negara antara Hizbullah dengan Israel ini. Itu yang sebenarnya lebih dikhawatirkan. Retorika internasional itu ya, Prof ya, yang lebih bisa memberikan pengaruh. Baik, mudah-mudahan nanti ada langkah tegas dan Indonesia pun juga mampu berperan paling tidak untuk dapat meredam agar tidak terjadi berkelanjutan konflik di Libanon Selatan ini. Terima kasih Prof Angel untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Sehat selalu Prof, selamat malam.
Sama-sama Mas Rudi, Ya. sehat selalu, selamat malam. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Guru Besar Ilmu Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Profesor Angel Damyati. Dan pendengar, sampai di sini saya Rudi Sen bersama Anda. Nanti Zaini akan melanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terdiam, hanya bisa diam, dingin menyerang di sekujur tubuhku. Layangkan mata, menembus cahaya putih kilangan, meneduhkan lamunan. Masih jelas terlihat pesona ayumu, masih jelas terasa keterdawa jiwamu. Nah, inikah sudah cinta yang banyak orang pertanyakan, atau hanya mimpi yang tiada pernah berakhir jua. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.